Perkenalkan, nama saya Yuliani dengan nomor induk mahasiswa 192203444 dari Fakultas Teknik dan Informatika, jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika, cabang Slipi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul pengaruh nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2018 sampai 2022. Untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah metode penelitian di semester 5 dengan dosen pengajar Bapak Andri Rizko Yulianto SEMM. Pada bab pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Menurut Istinganah dan Hartiah, pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa indeks harga saham gabungan adalah indeks yang mengukur rata-rata dari keseluruhan pergerakan harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan dapat berubah naik atau turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Pergerakan indeks harga saham gabungan merupakan indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian di Indonesia. Indeks harga saham gabungan yang mengalami kenaikan atau meningkat menandakan perekonomian di Indonesia dalam kondisi membaik ataupun sebaliknya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu ekonomi makro. Dalam penelitian ini, variabel independen terkait faktor ekonomi makro yang digunakan antara lain nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Rumusan masalah yang diambil antara lain 1. Apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen? 2. Apakah terdapat pengaruh suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan secara parsial? 3. Apakah terdapat pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan secara parsial? 4. Apakah terdapat pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap indeks harga saham gabungan secara parsial? 5. Apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Dan untuk membandingkan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahro dan Yudiantoro pada tahun 2022 dengan judul pengaruh nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar pada indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019 sampai 2021. Ruang lingkup yang diambil adalah penulis hanya membahas tentang pengaruh nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai 2022. Adapun penelitian terdahulu, di sini saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama yang dilakukan oleh Pradita dan Vidya pada tahun 2022. Yang memperoleh hasil bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan, sedangkan
variabel inflasi, nilai tukar rupiah dan kurs dolar atau USD dolar, dan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Morsi pada tahun 2021 memperoleh hasil bahwa inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh yang signifikan serta terdapat hubungan yang sangat kuat terhadap variabel independen dengan variabel dependennya. Sedangkan secara parsial, hanya variabel nilai tukar yang berpengaruh negatif dan variabel lainnya berpengaruh positif yang signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Selanjutnya ada pada penelitian Zahro dan Yudiantoro, dan ini penelitian yang hampir mirip atau dibilang mirip dengan penelitian saya dengan judul yang sama, namun dengan tahun periode yang diambil itu berbeda. Nah, di sini pada penelitian Zahro dan Yudiantoro memperoleh hasil secara signifikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, sedangkan suku bunga dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks harga saham gabungan. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka atau teori daftar ilmiah. Di sini ada 5, yaitu ada analisis regresi linear berganda, indeks harga saham gabungan, nilai tukar, jumlah uang beredar, dan suku bunga. Sini ada penjelasan mengenai analisis regresi linear berganda yang saya ambil dari jurnal Tanial Sumantri dan Zahrani pada tahun 2022. Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan indeks harga saham gabungan menurut Hernandi Morsi merupakan indeks yang mengukur kinerja harga saham yang tertera di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Anoragi dan Pakarti juga menjelaskan bahwa indeks harga saham gabungan biasanya digunakan untuk menilai keadaan perkembangan kegiatan di pasar modal secara umum dan dipakai sebagai acuan untuk mengukur kondisi indeks harga saham sedang mengalami penaikan atau penurunan. Nilai tukar menurut McGriff adalah pergerakan kurs rupiah yang fluktuatif. Jika kurs rupiah ini mengalami penurunan, maka barang-barang dari luar negeri cenderung mengalami kenaikan harga dan harga jual produk akan menaik. Perubahan nilai tukar tidak dapat diprediksi dan dapat menguat atau melemah. Hal ini berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Suku bunga menurut Priyanto adalah kenaikan suku bunga yang signifikan bisa memperkuat rupiah, tetapi indeks harga saham gabungan akan mengalami penurunan karena investor lebih suka menabung di bank. Perubahan risiko suku bunga dapat mempengaruhi variabilitas return investasi di mana
membuat harga saham menurun apabila resiko suku bunga meningkat dan sebaliknya. Jumlah uang beredar adalah total seluruh uang yang telah berputar di masyarakat, baik itu berupa uang giral, uang kartal, maupun simpanan yang berbentuk giro. Apabila angka jumlah uang beredar terlalu tinggi, maka dikhawatirkan akan terjadinya inflasi. Sebaliknya, apabila angka jumlah uang beredar terlalu rendah, maka akan mengakibatkan kesusahan perekonomian. Pada bab 3, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia dan mengambil data berupa data sekunder dari web resmi www.bps.co.id dan Bank Indonesia dan website Yahoo Finance. Data tersebut berupa data time series dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dalam bentuk triwulan dengan jumlah sampel 19. Objek penelitian. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah indeks harga saham gabungan atau dapat disimbolkan dengan huruf Y, dan variabel independen yang digunakan adalah nilai tukar atau X1, suku bunga X2, dan jumlah uang beredar X3. Metode penelitian, di sini saya menggunakan metode penelitian analisis regresi linear berganda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini hanya berfokus pada data, angka statistik, dan pengukuran untuk memecahkan permasalahan yang ada. Baik, kerangka berpikir ini ada tahapan dalam kerangka pada penelitian ini. Yang pertama, di sini dijelaskan variabel dependen dan variabel dependennya. Kemudian kajian empirisinya dari penelitian-penelitian terdahulu. Variabel yang diamati yaitu ada indeks harga saham gabungan, nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Kemudian menentukan hipotesis penelitian dari H0 yaitu terdapat pengaruh antara variabel kemudian ada hipotesis penelitian yaitu pertama ada H0, tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian H1, terdapat pengaruh suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan secara parsial. H2, terdapat pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan secara parsial. H3, terdapat pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap indeks harga saham gabungan secara parsial. H4, terdapat pengaruh secara simultan variabel independen dengan variabel dependen. Dengan melakukan analisa dengan aplikasi SPSS versi 23, yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik. Di sini saya melakukan uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan uji multikolinearitas. Kemudian ada uji hipotesis yaitu uji T dan uji F, dan analisis determinasi. Nah, di sini tahap penelitiannya yaitu ada pengumpulan data yang tadi didapat dari website resmi Bank Indonesia, Yahoo Finance, dan
Dan kemudian ada pengolahan data menggunakan SPSS versi 23. Jadi setelah pengumpulan data, kemudian datanya diolah dan dikelompokkan, kemudian kita melakukan pengujian uji asumsi klasik tersebut dengan menggunakan aplikasi SPSS. Setelah melakukan pengujian, kita analisis lagi hasilnya, data-datanya yang diperoleh dari aplikasi SPSS-nya, kemudian selanjutnya kita interpretasikan hasil pengujiannya. Jadi kita tentukan hasilnya dan kita bandingkan. Kemudian selanjutnya yaitu penulisan hasil laporan akhirnya. Baru kita kemudian menuliskan laporan untuk proposalnya. Nah, setelah apa yang saya jelaskan tadi, yaitu pada proses setelah pengolahan data, kita uji. Di sini ada uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis determinasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.